waktu di awal-awal sempat berangan-angan nggak? Saya akan punya burung yang bagus, kemudian dikejar banyak orang dan laku tinggi. Pernah punya pikiran seperti itu? Awalnya juga punya impian seperti itu, Pak. Pertama kan kita hobi, terus kita coba untuk ternak, kita coba untuk memainkan ternak kan kita sendiri, Pak. Ya mungkin udah rezekinya kita punya anakan yang bagus-bagus, bermain di event lomba latber, lapres, cup dan tingkat nasional. Ternyata burung kita itu mampu, Pak. Ternakan sendiri kita itu mampu bersaing di tingkat nasional ini. Jadi alhamdulillah, Pak. Indukan sendiri kita ambil dari indukan yang sudah berprestasi, Pak. Indukan jantan maupun indukan betina. Untuk indukan jantannya itu kan kita lihat di lapangan, ya kerjanya seperti apa, prestasi seperti apa. Kalau memang dia itu bagus dan saya lihat sendiri itu kerjanya memang bagus, ya kita ambil buat indukan. Waktu itu skala lombanya apa itu, Mas? Yang menjadi pantauan jenengan waktu dapat indukan itu? Untuk skala lomba sebenarnya kita nggak masalah skala lomba, Pak, kalau dulu, Pak. Kalau dulu kita yang penting kita tahu kerjanya burung itu seperti apa. Hmm, Kalau dia emang benar-benar kerjanya bagus, ya udah kita ambil buat indukan. Dan betinanya juga dari teratai yang bagus dan sudah maksudnya sudah terbukti lah anakannya bagus-bagus gitu. berarti belinya ini kan jantan dan betinanya terpisah ya, jenengan menjodohkan Ya. sendiri. Oke. Selama ini ada kendala, Mas, untuk penjodohan itu, Mas? Untuk penjodohan kita tetap belajar, Pak, ya. Belajar dari pengalaman dan dari YouTube lah. Kita belajar dari pengalaman kita sendiri, eh, gimana cara menjodohkan murai itu. Kita lihat betinanya dulu kita taruh di kandang besar, lalu kita tunggu 3 hari. 3 hari itu sudah mulai birahinya kelihatan, baru kita masukkan jantannya. Tapi jantan kita deketkan dulu, Pak. Kita deketkan 3 hari baru kita campur. Oh, jadi jantannya di kandang sendiri, di dalam kandang kecil gitu. Iya, Oke, sampai sampai kita lihat 3 hari kalau dia sudah merasa jejer dan tidak apa istilah tidak kayak mau nggak cari itu, kita lepas. Tapi tetap kita pantau, Pak. Tetap kita pantau nanti sehari 2 hari betina dia leluasa enggak atau dia terkena ancaman dari jantan atau enggak. Kalau dia diserang jantan terus ya tetap kita nanti ambil betinanya atau jantannya kita ambil. jenengan jodohkan sendiri burung itu sejumlah 3 pasang, Ya, 3 pasang ya, dan berhasil menjadi indukan yang produktif. ya waktu itu berhasil jadi dua yang produktif. Tapi belum lama terus kena itu kena virus itu terus mati, tinggal 3 ekor. Itu dulu berapa ya burung, angka 17 apa berapa, tinggal 3 ekor itu, Pak, 17 mati semua. ekor, tinggal 3 ekor. Iya. Oh, itu karena virus. Iya, karena virus itu pernah Hmm, mengalami seperti itu, mati semua. terus akhirnya bagaimana, Mas? Langkah yang diambil setelah itu? Ya kita belajar belajar dari pengalaman kita, kandang kita seperti apa toh kok bisa mati semua. Ternyata ada yang kurang, terus kita lihat belajar dari YouTube juga kandang seperti apa yang bagus, terus kita praktekkan di sini. Ya alhamdulillah sekarang berapa tahun udah sampai dari 2019, 18, 19 sampai sekarang alhamdulillah nggak ada ini kendala lagi untuk Menurut itu. kesimpulan jenengan, apa toh penyebab virus itu, Mas? Dari posisi kandang yang salah di mananya kira-kira, Mas itu? Menurut saya untuk kandang itu sirkulasi udaranya harus bagus, Pak. Kalau tempat saya kan
di ruangan, jadi kemungkinan juga sirkulasi udaranya kurang. Terus saya tambah blower Pak, supaya sirkulasi udaranya lebih bagus lagi karena di dalam ruangan. Dan menurut saya ya lantainya itu dulu kan tanah Pak, tanah dan kalau hujan itu tanah itu menjadi apa, dari dalam tanah itu kayak keluar Uap gitu. uap kayak apa gitu, jadi kurang kering lah istilahnya, kayak hujan itu malah basah tanahnya. Terus akhirnya saya plester aja, jadi untuk membersihkannya lebih mudah. Lebih mudah. Iya. Eh, jadi setelah itu di-upgrade ya kandangnya Mas. Setelah mengalami kegagalan sampai 17 ekor menjadi cuma 3 ekor itu, akhirnya di-upgrade nih kandang ini, dibetulkan semua. Ya, akhirnya kandangnya saya rubah, lantainya saya plester, terus saya tambahin blower untuk sirkulasi udara supaya udara itu berganti, Pak. Oke. Nah, setelah di-upgrade itu bagaimana Mas hasilnya? Setelah saya upgrade kandang, alhamdulillah sampai sekarang produknya lancar dan anakannya sehat-sehat, setelah induknya juga sehat-sehat. Saya nggak pernah pakai vitamin, Pak. Oh, Ini pure alami semua. Ini kan kemungkinan yang membuat kita nggak pakai vitamin itu karena janggreknya itu saya kasih makan tanaman-tanaman yang ada di sekitar kandang. jadi kunci utamanya di pakan burung ya, di Iya, jangkriknya. Jangkriknya menurut saya seperti itu. Selain jangkrik kita sering pakai ulat kandang sama cacing sama keroto. Itu aja. Itu juga Seling-seling aja. pakan-pakan yang diberikan ke serangga-serangga itu juga ini Mas, organik semua ya? Iya, organik semua Pak. Alhamdulillah kita nggak pakai vitamin yang aneh-aneh, cuma itu aja. Ya menurut saya untuk pakan murai batu ini Pak, menurut saya kita lebih ke pakan serangganya terlebih dahulu. Pakan jangkriknya kita bikin pakan yang alami. Alami itu dalam artian kita pakan jangkrik itu kita pakai dedaunan seperti daun pepaya, daun bayam, daun apalagi pisang bisa. Untuk burung-burung kita yang sudah orbit ini si cokro, raptor, sastromuni. Sebenarnya banyak lagi cuma joker ada tapi udah dibeli orang itu joker. Deer panzer banyak sih Pak. Jadi artinya itu ya, Itu satu indukan itu. satu induan. Iya. Induan yang lain punya potensi juga Mas? Potensi ada, ini Sadewa itu yang kemarin saya laberkan itu ada, terus yang di tempat orang lain itu juga ada. Terus kenapa Mas yang selama ini yang terorbitkan induannya cokro, raptor, dan sastromuni? Ya kebetulan saja ini seperti cokro, sastro, raptor ini dibeli abaudan, jadi nama-namanya melejit, yang diincar banyak orang ini yang terahnya raptor, cokro, sama sastro ini ya. Sementara yang lain ini belum terekspos. Jadi total sekarang ada berapa kandang Mas? Total indukannya ada 3 Pak. Oke. Iya, ada 3 produk lancarnya. Sebenarnya produk semua 3 itu. Cuman yang satu masih buang anakan. Yang satu yang masih muda sih indukannya yang satu. Yang 2 udah indukan lama ini. Sebelum cokro terorbit, jenengan kalau jual trotolan berapa per ekor? Dulu itu saya jual 2.000 Pak. Per ekor 2.000 itu waktu saya ngonten sama yang di GMI itu. Saya kan ngonten harga trotolan berapa waktu cokro dibeli abaudan itu. Harga trotolan masih 2.000 waktu itu. Ya itu udah turun tuh murah. Sudah turun ya? Iya, itu udah murah, ada
yang istilahnya sayur kayak gitu udah ada itu. Itu di 2 juta tanpa melihat itu nanti potensinya seperti apa. Ya, itu 2 juta itu kita belum tahu sampelnya Pak itu. Kita punya indukan itu, pertama indukan itu, terus kita jual harga 2.000. Harga 2.000 itu kita udah gak nyimpen trotolnya, udah di teman-teman semua. Untuk harga trotolan sekarang kita sampai 7.000 Pak per ekornya. Itu juga inden, Mas. Kemarin ada beberapa indenan, tapi untuk yang sekarang sudah ada ready. Oke. Sudah indennya sudah terpenuhi dan kita sudah ready lagi untuk sekarang. Konsumen jenengan ini kebanyakan dari mana? Dari luar kota, dari Bali ada, Surabaya, terus dari mana-mana, Pati ada, Dari Jogja? dari Jogja sendiri ada, Gombong ada. Banyak loh ternyata ya, nggak alhamdulillah. kerasa ini. Luar Permintaan biasa. dari Jakarta juga ada. Mereka rata-rata minta seperti apa, Mas? Wah, Mas, aku mau pesen anakan trotol dari jenengan. Itu kira-kira saya minta yang begini, saya minta yang anaknya ini, begitu. Enggak, atau gimana? Enggak, biasanya sih cuman saya minta terahnya ini adiknya Cokro, adiknya Raptor kayak gitu, yang sedarah, terus biasanya minta video terus kita kirim. Kita minta foto kita kirim. Udah deal kita kirim ke pembeli, entah gitu. Pernah menawarkan nggak yang lainnya? Ini juga bagus loh, anakan ini, anakan induk yang lain, 2 induk yang lain begitu. Ya, sebenarnya pernah sih Pak, saya tawarkan kalau nggak yang ini kita ready-nya yang satunya lagi, indukan satunya lagi. Cuman kan untuk indukan satunya lagi kan kita belum punya sampel yang orbitnya sampai kayak Raptor dan Cokro gitu. Itu juga kalau bukan abaudan nggak sampai ke sana ya lompatnya. Ya, kalau Gitu. nggak apa hutan juga kita nggak sampai ke main di SMM gitu, nggak kepikiran main di sana kita. Paling event-event lokal Jogja aja. Gitu. Tikap angka 300 wis seneng ya. Ya, ya. Ini main sampai tiket paling mahal berapa, Mas, setelah jenengan bergabung di 911? Di 911 kita tiket paling besar 11 juta Pak. 11 juta sudah ngalami. 11 juta kita ngalami, juara 3 itu TOS sama Komodo. Kita kalah TOS tadi. Di Lombok ya. Iya. Pernah mimpi nggak sih main di SMM waktu jenengan ternak ini di awal? Saya mau main di SMM gitu. Pernah punya keinginan seperti itu? Kalau main kita ya pernah punya impian yang paling tinggi lah, main di event Murai ini, tingkatan yang paling tinggi di kelas Murainya lah. Nah, punya impian seperti itu, tapi kita nggak kepikiran untuk ternyata bisa main di tingkatan seperti SMM seperti itu. Kita dulu nggak pernah kepikiran seperti itu. Berarti gimana, Mas? Kuncinya harus bagaimana supaya bisa mencapai impian itu? Sekarang ini musimnya musim digital Pak. Kita rajin-rajin mengupload video kita kejuaraan, mungkin video Murai kita di lapangan, rajin-rajin kita mengupload ke sosmed itu supaya jejak digital itu terekam di situ Pak. Jadi kalau kita mau melihat bukti otentiknya, kita tinggal lihat di video tersebut. Oke. Nah, Mas, menyikapi ini harga Murai yang sekarang turun dan ada istilah Murai sayur dan sebagainya, itu bagaimana sih, Mas? Kunci keberhasilan jenengan untuk konsisten menjaga harga. Jadi harga dari konsisten di 2 juta sekarang malah naik ya, nggak konsisten akhirnya. Nggak konsisten di 2 juta bisa lebih menjadi 7 juta bahkan lebih untuk trotolannya. Ini apa kunci keberhasilannya, Mas? Kalau di kita sih kita menerapkan indukan itu jangan banyak-banyak Pak. Kita pilih kualitas yang bagus, kita pilih yang cuman 3 indukan saja. Karena kalau 3 indukan kita kualitasnya kan kita tahu Pak. Kalau banyak-banyak indukannya nanti kan
kualitasnya jadi berkurang, kuantitasnya malah bertambah, tapi kualitasnya jadi berkurang. Dengan 3 kandang ini, biaya operasional saya kan tidak sebesar seperti 10 kandang atau 20 kandang yang banyak seperti itu. Jadi operasionalnya tidak banyak lah Pak, kita bisa nutup operasionalnya. Selain itu, saya juga kan hobi Pak. Kalau hobi itu saya tidak perlu harus buru-buru jual murai anakan trotol saya, tetapi kita simpen aja, nanti kita buat main sendiri. Nggak laku ya nggak apa-apa. Nggak laku ya nggak apa-apa, ya kita buat main sendiri. Dan itu semua juga karena berjalan dengan sendirinya Pak. Saya juga nggak berambisi untuk wah main sama ini. Tapi itu semua itu mengalir dengan sendirinya. Mengalir dengan sendirinya sampai ke tahap seperti itu, sampai sekarang ini, dan alhamdulillah seperti itu. Oke. Harapan Mas ke teman-teman, Untuk teman-teman Murai Mania Indonesia, seluruh Indonesia, terima kasih karena telah menghubungi Ran Beat Farm dan tanya-tanya tentang trotolan, dan yang belum bisa memiliki trotolan di Ran Beat Farm, mohon maaf, agar bersabar karena indukan kita cuma 3. Nanti pada saatnya kalau sudah ada trotolan lagi, insya Allah nanti semuanya akan kebagian. Tetap semangat, salam Murai Mania, salam lintas hobi.